upaya penggulungan Soekarno. Sedulur-sedulurku, pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat untuk menghancurkan Partai Komunis Negara atau PKI dan menggulingkan Soekarno mulai tahun 1965. Pengungkapan itu didasarkan oleh rangkaian kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sebanyak 39 dokumen dengan total 30.000 halaman tentang Angkatan Darat dan PKI itu dipublikasikan oleh Lembaga Non-Profit National Security Archive atau NSA, Lembaga National Declassification Center atau NDC, dan Lembaga Negara National Archive and Record Administration atau NARA dalam situs nsarchive.jwu.edu pada 17 Oktober. Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964 hingga 1968 itu menyebutkan di antaranya tentang upaya Angkatan Darat untuk menyingkirkan Soekarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eksekusi terhadap pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya Angkatan Darat itu. Disebutkan upaya penjatuhan Soekarno itu tidak lepas dari pendekatan Angkatan Darat kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut. Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, Angkatan Darat Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Soekarno, seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes Amerika Serikat di Jakarta kepada Menlu atau Menteri Luar Negeri pada tanggal 12 Oktober 1965. Kepada Kedubes Jerman, seorang utusan Angkatan Darat menyatakan itu belum menjadi sebuah keputusan jika sudah hal tersebut akan dilakukan dengan gerakan yang tiba-tiba tanpa peringatan, dan Soekarno akan digantikan oleh kombinasi junta militer dan sipil. Utusan tersebut juga mengindikasikan bahwa Angkatan Darat berharap simpati dan bantuan ekonomi dari negara-negara barat jika mereka menggulingkan Soekarno, bentuknya makanan dan persediaan-persediaan yang memungkinkan lainnya ketimbang bantuan keuangan. Dokumen yang sama menyebut Soekarno pernah memaki Angkatan Darat karena disodori dokumen yang memperlihatkan keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September. Dokumen itu sendiri enggan dibaca olehnya. Para jenderal Angkatan Darat pergi dengan rasa frustrasi mendalam. Laporan terpisah dari Kedubes Australia menyebutkan pendekatan itu dilakukan oleh perwira Angkatan Darat Nasution. Gerakan untuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan Soekarno ini juga dilakukan mantan Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara kepada mantan pejabat USAID Edwin L. Fox. Syarifuddin mulanya mengapresiasi upaya Amerika untuk menyingkirkan komunisme di Vietnam dan memberikan demokrasi. Begitu pula Indonesia, jika rakyat bebas untuk memilih, mereka akan memilih sebuah pemerintahan yang lebih demokratis ketimbang pemerintahan totaliter saat ini. Demokrasi terpimpin yang memerintah negara dengan segala penyalahgunaan, eksperimen, dan petualangan yang tidak bertanggung jawab di bawah slogan Vivere Pericoloso atau hidup penuh bahaya, tulis surat bertanggal 5 Agustus 1965 itu. Sementara itu, Sutarto, asisten khusus Ruslan Abdul Ghani, mengatakan gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini digerakkan oleh Angkatan Darat dan Muslim anti-PKI. Dia bagus, orang kuat, kata Sutarto, mengomentari tentang Soeharto yang ketika itu merupakan perwira Angkatan Darat yang tergabung dalam gerakan tersebut, seperti tercantum dalam dokumen bertanggal 18 Oktober 1965.
Dalam catatan perbincangan Memorandum of Conversation dengan Wakil Sekretaris Kedubes Amerika Serikat Robert J. Reed Jr. yang dilakukan pada 15 dan 19 Oktober 1965, mendiang Adnan Buyung Nasution saat masih menjabat asisten Jaksa Agung disebut-sebut memiliki kontak dengan pimpinan Angkatan Darat dan berbicara tentang kelanjutan upaya pemberantasan komunis di Jakarta. Nasution berkata bahwa Angkatan Darat sudah mengeksekusi banyak komunis, namun fakta ini harus benar-benar dijaga, tulis dokumen tersebut. Kedubes Amerika Serikat pun mengetahui adanya pembantaian anggota PKI oleh Ansor di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Misionaris yang baru kembali dari Kediri, Jawa Timur pada 21 November 1965 melihat 25 mayat di sungai. Misionaris Mojokerto melaporkan melihat 29 mayat di sungai. Dia mendengar pembantaian terbesar terjadi di Tulung Agung, di mana 1.500 komunis dibunuh, tulis Telegram Kedubes Amerika Serikat tanggal 24 November 1965. Pembantaian terhadap PKI juga berlanjut di perbatasan Surabaya. Korban yang cedera pun menolak untuk kembali ke rumahnya. Dilaporkan juga bahwa pembantaian di Jawa Timur ini berkorelasi dengan Perang Suci. Pembunuhan kafir memberi jaminan tiket ke surga dan lebih menjamin jika darah korban diusapkan ke wajah, seperti tertulis dalam dokumen itu juga. Pengungkapan dokumen lama itu sendiri merupakan respon atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965 hingga 1966 yang ada di Amerika Serikat. Dokumen itu juga menyinggung hubungan Amerika Serikat-Indonesia, upaya Inggris dalam pembentukan Malaysia, dan perluasan operasi rahasia Amerika Serikat yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI. Selama ini, kisah tentang seputar peristiwa 1965 dinilai didominasi oleh narasi tunggal karya Orde Baru, bahwa gerakan 30 September dilakukan oleh PKI demi merebut kekuasaan. Para jenderal Angkatan Darat pun dibunuhi, dan Soeharto yang kemudian menjadi presiden tampil sebagai penyelamat. Dikutip dari cnnindonesia.com, cnnindonesia.com menghubungi Kapuspen TNI Maijen Wuryanto dan Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Ifred Deni Duece terkait dengan pemberitaan itu, namun keduanya belum merespon. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu, sagung dumadi.